Mungkin ya namanya Baim ini YouTuber ya, punya perusahaan ya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih Mbak. Teman baik, teman kantor gitu. Si N teman baiknya dia, pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gue diceritain. Sedikit tinggi, sedikit gemuk, kayaknya gondrong deh. Terus brewok ya. Hingga detik ini, isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Paula Verhoeven masih memantik perdebatan panjang di masyarakat. Bagaimana tidak, sejumlah nama selebritis terkemuka seperti Dimas Seto dan Denny Sumargo sampai ikut terseret-seret dibuatnya. Namun seiring berjalannya waktu, sosok orang ketiga yang digadang-gadang menjadi akar dari keretakan rumah tangga Baim dan Paula sudah mulai mengerucut ke sebuah nama berinisial N. Ia disebut merupakan rekan kerja Baim Wong di dunia bisnis, alias salah satu orang kepercayaannya di kantor. Lantas, seperti apakah ciri-ciri pria misterius itu menurut para sahabat Baim Wong yang konon mengetahui dengan jelas hubungan gelapnya dengan Paula? Teman baik yang kebetulan memang di kantor Baim gitu loh. Mungkin ya namanya Baim ini YouTuber ya, punya perusahaan ya. Ya bisa dibilang kayak gitu sih Mbak. Teman baik, teman kantor gitu. Cakep Baim kemana-mana. Sedikit tinggi, sedikit gemuk, kayaknya gondrong deh. Terus brewok ya. Si N teman baiknya dia, pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gue diceritain. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Ya ini aku lurusin ya. DS ya. Itu bukan sama sekali, bukan Dimas Seto. Nih ya, aku bilang. Bukan Denny Sumargo, bukan juga. Ada inisialnya N. Ya, semua ini sudah diketahui oleh sejumlah teman dekat Baim. Menurut pengakuan Vista Putri, hal ini diceritakan langsung oleh Baim kepadanya dan beberapa publik figur lainnya. Di antaranya, Giovanni Tobing dan Wulan Guritno. Dapat dikatakan kini mereka memiliki tugas sebagai bahu bagi Baim untuk bersandar. Terlebih lagi, Vista Putri bahkan mengaku jika kala itu Baim sampai menunjukkan beberapa bukti mengejutkan, yang salah satunya dikabarkan berupa rekaman CCTV. Untuk itu, para sahabat dan keluarga pun senantiasa memberikan semangat kepada Baim dan mengingatkan jika keputusan untuk menggugat cerai adalah langkah yang terbaik. Jadi kami tuh sesama beberapa rekan artis, ada cewek, ada cowok, ada kita, ada 3 orang. Dan sama keluarga Baim. Terhahaha. Terus ngeliat TV, disetel, rekaman-rekamannya itu ada semuanya, bukti-bukti. Ya gini aja, jangan keluar dari speak up saya, mulut saya. Nanti pada waktu tanggal 23 besok mungkin dibeberkan semuanya, bukti-bukti semuanya oleh lawyer Baim yang terhormat Bapak Fahmi. Nah, itu akan dibeberkan semuanya. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Ini emang
kalau aku lihat, aku nilai dari percakapan Mbak Im sama saya ya, sama kakaknya, sama lawyernya juga pada waktu itu, sama ada Giovanni Tobing, pemain sinetron itu juga, public figure juga tuh, bisa dibilang dekat atau mungkin bisa dibilang kepercayaan, karena wanita ini kayak diajarin ini laki gitu loh, artinya udah deket dong, udah menjadi kepercayaan ya mungkin ya, ini ngomong ini gitu loh, mungkin ya dari Mbak Im sendiri juga speak up-nya, bicaranya seperti itu. Ya, gue kalau jadi Mbak Im sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai gitu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman, cuman yang lain-lain memang berantem gitu. Ya nggak ngerti juga kenapa berantem. Kalau gue sama mantan suami gue yang pertama sih nggak berantem sih, sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Deras laju dukungan yang datang lantas membuat kondisi Baim saat ini pun semakin kuat. Meskipun menurut Vista Putri, hingga kini Baim pun masih mendapatkan dampingan dari sang kakak. Dalam beberapa kesempatan, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim juga menjelaskan jika kliennya akan siap menjalani agenda sidang perdana yang akan digelar pada tanggal 23 Oktober mendatang. Menariknya, sempat terjadi hal yang mencolok, yakni ketika Baim Wong mengunggah sebuah potret di mana dirinya mendapatkan karangan bunga berisi dukungan. Hal itu seakan menjadi sebuah bukti jika Baim kini sudah kuat dan siap menjalani apapun yang tiba di depan mata, serta menjalani hidup tanpa kehadiran sang istri di sisinya. Im, lo harus kuat. Lo untuk sabar, sudah sangat-sangat sabar. Dengan keadaan seperti itu, nada bicara kamu masih sabar. Saya salut ya. Dan bukan aku aja yang ngomong ya Im. Terus doa yang terbaik buat kamu dan anak-anak, dan terbaik juga untuk semuanya lah. Allah pasti kasih yang terbaik. Amin. Ya. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Ini bukan membongkar, Pak. Ini menyampaikan kebenaran. Ya, jadi bahasanya dia ini kebenaran Bang, harus saya sampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar, karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan. Nah, kalau kita sudah ikut terlibat dalam membenarkan sebuah kesalahan, maka kita bagian dari kesalahan itu sendiri. Jadi itu bahasanya saya bilang, kalau memang kau ingin mengungkap kebenaran, ungkapkan. Karena kita tidak boleh terus-menerus selalu menutupi sebuah kesalahan, sehingga kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Membenarkan kesalahan itu dengan cara menutupi itu adalah hal yang tidak baik. Bukan. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depan ya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Anda harus tahu, di saat seseorang sabar, jadi sabar ini bisa semua orang yang sabar. Tatkala seseorang yang sabar, batas kesabarannya sudah berakhir, ya seperti ini kejadiannya. Jadi dia selesaikan masalah itu langsung daftarkan ke pengadilan. Inilah tatkala seseorang yang selama ini sabar, diam,
Nah, marahnya seperti itu. Nah, pada saat kemarin dia mengungkapkan, itu adalah bentuk daripada selama ini saya diam, ini yang terjadi sebenarnya. Artinya dia ingin mengungkapkan kepada masyarakat, ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang saya harapkan, hal-hal yang negatif kan tidak perlu kita benarkan. Kan gitu ceritanya. Jadi yang saya tahu, yang harus kita benarkan, yang harus kita tiru ada hal-hal yang positif. Itu kan begitu teorinya. Tapi dia sudah menyampaikan dengan keberanian dia, itu luar biasa sekali. Karena sebetulnya yang ingin mengungkapkan itu adalah memang Baim sendiri. Terlepas dari kondisinya saat ini, kisruh berakhirnya rumah tangga Baim Wong sempat pula dinodai dengan tudingan miring terkait sikapnya yang pelit dan perhitungan. Sebuah ucapan yang nampaknya benar-benar dalam menyayat hati Baim, sampai-sampai membuat air mata bapak dua anak itu pecah saat membahasnya. Apalagi pihak Baim Wong sendiri mengklaim jika kliennya ikhlas memberikan uang nafkah bernilai fantastis yang menyentuh angka ratusan juta setiap bulannya. Uniknya, isu tersebut tidak hanya memancing reaksi dari Baim, tetapi juga dari Vista Putri. Pasalnya, setelah menjalani persahabatan puluhan tahun dengan Baim, Vista merasa tudingan itu sangatlah jauh dari kenyataan. Seperti tak kuasa menahan luapan emosi, Vista sontak melontarkan tudingan balik terhadap Paula, yang menurutnya telah mengelabui Baim secara finansial. Lantas, seperti apa isu yang dikuak Vista Putri tersebut? Serta mungkinkah pula hal itu menjadi akar dari perceraian mereka? Awalnya itu merencanakan keuangan tuh untuk apa aja gitu. Nah, setelah ditelusuri kaget juga si Baim kalau ya si inisial P dan N ini saling berkolaborasi, ada fair, sampai ke finansial juga ada fair juga gitu. Asistennya dan bagian keuangannya kan mereka kan punya kantor ya. Baim kan punya kantor. Ini ibu pak gitu. Bang, tolong kalau abang ketemu sama teman-teman sampaikan bang, saya ini pelit menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai semua. Ini amanah yang harus saya sampaikan. Dia pelit karena dia setiap bulan 400 juta yang ditransfer, yang diberikan. Saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adiknya satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak mengidekan, ayo buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Saya kan ketemu kira-kira malam, bukan ini 2 hari yang lalu. Bang, sampaikan saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta, 180 juta. Saya bilang, Baim, apapun yang kamu bicarakan sekarang, saya hanya minta bukti. Saya dikasihlah bukti. Ya, buktinya ada di mobil saya. Saya tidak mau dengan bukti ini karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat. Artinya ini bukti rekapitulasi dari Anda punya akuntan, dari Anda punya staf keuangan. Saya tidak butuh ini.
Saya butuh mana bukti transfer? Dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian ada sekian-sekian. Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Kalau menurut aku itu salah besar ya. Netizen jangan terus menjudge orang yang kalian itu tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu di balik layarnya itu seperti apa, jangan gitu. Nah, sepengetahuan saya dengan cerita-cerita Baim dan dengan saya berkawan dengan Baim lama juga, nggak ada namanya Baim itu pelit, nggak ada. Karena Baim juga sempat cerita sebulan itu kasih perempuan itu 120 juta tambah 70 juta tambahin sekian pokoknya 200 juta lebihan lah. Itu sih masa pelit. Nah ya itu namanya siapa yang gak bersyukur, Mbak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.